child free itu kan sekarang ini di Indonesia mulai apa ya marak ya. Tapi kalau di luar itu mungkin sudah lama ya. Namun ini child free itu sebetulnya tuh apa? Itu keputusan personal sifatnya dari seseorang dari pasangan ya untuk mengatakan bahwa oke, kami tidak ingin memiliki keturunan gitu ya. Itu personal sekali. Pertimbangannya apa, kenapa harus ngambil langkah itu dan sebagainya, itu sangat tidak bisa kemudian dijadikan sesuatu yang generik atau secara umum. Makanya orang yang mengambil apa namanya keputusan untuk child free sebetulnya sah-sah aja asal tidak menginfluence orang menganggap bahwa pertimbangan dia itu yang paling baik. Menurut saya sih masih nggak apa-apa selama dia mau melakukan itu atas kehendaknya sendiri dan sudah berdiskusi dengan pasangannya. Namun, kalau menurut saya di Indonesia itu pada waktu kebetulan yang sedang marak ini kan tinggalnya nggak di Indonesia ya. Nah, kalau yang ada di Indonesia itu biasanya harus berhadapan dengan sesuatu yang secara agama, secara nilai-nilai, secara pada umumnya, segala sesuatu tuh yang selalu menginginkan bahwa seorang yang sudah berpasangan itu memiliki keturunan. Dan biasanya kemudian kalau harus mau menentukan bahwa saya mengambil apa namanya keputusan untuk child free harus cukup tangguh dan kuat untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang di lingkungannya, terutama orang-orang terdekatnya, yaitu misalnya orang tua, keluarga besar dan sebagainya. Bahkan kalau di kita ini di Indonesia mungkin mau memutuskan sesuatu yang sifatnya personal ini juga harus mempertimbangkan atau mengajak untuk mengatakan atau mensosialisasikannya dulu kepada orang-orang terdekatnya yaitu keluarga misalnya keluarga jadi ayah ibu mertua dan sebagainya gitu Mbak Dana. Orang mengambil keputusan mau child free yang tadi saya bilang personal bisa karena faktor sosial ekonomi dan sebagainya atau juga bisa karena ada satu penyakit tertentu yang kemudian berisiko misalnya kalau dia memiliki anak itu bisa juga kemudian memutuskan untuk child free. Nah, itu memang nggak bisa kita apa ya namanya kita pahami kadang-kadang di luar orang di luar pasangan tersebut gitu. Tetapi juga kalau kita ngelihat bahwa keputusan untuk child free ini pasti akan ada banyak dampaknya. Dampaknya itu bahwa ada banyak orang yang mempertanyakan dan sebagainya. Sebetulnya kalau menurut saya, kalau keputusan yang seperti ini nggak usah didengungkan dan diumumkan gitu. Cukup untuk dia sendiri gitu dan tidak kalau apapun kalau ditanya atau apa sudah harus punya jawaban kenapa mereka mau melakukan hal tersebut gitu. Kalau kemudian kita mengatakan bahwa secara psikologis gimana orang itu, apakah dia sehat atau tidak? Bisa saja orang itu sehat-sehat saja. Tapi memang generasi yang sekarang ini, generasi Z atau apapun namanya, atau generasi yang ibaratnya melihat dan memperhitungkan, misalnya gini, kehidupan kita di dunia ini ternyata makin lama makin tinggi cost-nya. Sehingga saya sekarang aja misalnya masih nyewa apartemen. Gimana nanti kalau saya punya anak? Anak saya akan seperti apa ya? Saya bisa nggak memberikan eh, apa namanya sarana yang baik untuk anak saya, misalnya dari sisi kesehatan, dari sisi makanan, perumahan dan sebagainya. Saya punya nggak kemungkinan untuk melakukan hal tersebut yang terbaik untuk anak saya? Terkadang hal itu yang kemudian dia lihat bahwa penduduk di dunia ini udah makin banyak gitu, sementara kehidupan makin sulit gitu. Kalau saya punya anak, jadi kemudian mikirnya skeptis ya, apakah nggak akan membuat menjadi makin tambah sulit gitu. Nah itu kan kadang-kadang nggak bisa di apa ya, tidak bisa diterima atau bisa dicerna oleh orang-orang yang lain, apalagi orang-orang yang tidak di generasi saat ini gitu. Selalu kita akan mengatakan, bahkan dulu kan ada ini banyak anak banyak rezeki. Tiap kelahiran anak itu punya jalan dan takdir dari Allah sudah ditentukan gitu. Jadi mungkin di orang-orang ini nggak ada pemikiran seperti itu. Bukan berarti mereka mengalami gangguan, tetapi cara analisanya itu dari angle yang berbeda, paradigmanya berpikir dari angle yang berbeda, gitu Mbak.